Dan untuk aktivitas kemarin memang tidak disebut harus yang dibagikan harus ke titik ini. Namun kembali melihat karena untuk sekarang ke depan kita berpikir kelayakan apakah ini masuk dalam apa yang diatur oleh BRH. Contoh tadi sudah disebutkan dalam produk itu sudah ada. Kita lihat pemukiman dekat dengan penduduk, jarak antara pemukiman dengan TPBU itu layak atau tidak. Kalau untuk di sini itu layak, itu masuk. Karena kita sudah lakukan surat permohonan ke BRH untuk keluarkan surat pendidikan. Mungkin untuk ke depan saran saya, ini memang belum bahas bisa. Untuk ke depan saran saya kepada pemerintah desa yang hadir di desa dengan beberapa perangkat yang coba kita lanjutkan PPBU yang layak, yang sudah ada. Kalau pengadaan baru kita stop yang sudah ada sebelum PPBU yang baru. Terus yang kedua, ini salah saya punya harapan bukan hanya saya tapi keluarga dan kita semua proses penguburan ibu juga berjalan dengan cepat yang saya sedikit tidak terima tadi hanya ancam sangat sensitif. Kalau memang ini saya akan perintahkan masyarakat tidak boleh. Harus bagaimana cara memaksakan itu supaya yang lain bisa. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penguburan besok tempatnya di PPBU keluarga. Berbicara tentang PPBU, saya di Solo, saya di pasar. Selain berbicara tentang PPBU, kita juga harus berbicara tentang PPBU. Waktu itu kamu melihat saya menilai bahwa saya sudah mengevakuasi pada masa saya dinilai. Saya tahu mestinya waktu itu apa yang saya sampaikan itu dianggap sebagai untuk menjawab seperti itu. Saya dituduh sudah merupakan dengan masyarakat. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tadi boleh menilai saya bahwa itu ada. Tapi itu adalah bagaimana bulan seorang pemimpin kalau saya dinilai bahwa itu sangat sensitif. Waktu itu saat kita sosialisasi saya berbicara jangan kita berbicara saya dinilai tapi saya tahu tuh jangan sampai ini kembali pada diri kita. Jadi saya cuma sampaikan begini, silakan. Saya tidak punya hak untuk melarang kubur di mana. Saya cuma mau mengatur kuburan.
warga nggak ngomong itu sudah cara masih hanya apa yang saya sampaikan tadi kalau kamu nilai bapak itu istri sampai kayak ini marah saya tidak ada apa-apa tetapi ketika ini sudah punya celah seperti ini saya yang dosa siapa yang salahnya siapa tapi kalau bisa bapak bisa punya ikut celah. Kalau ada celah kan kalau seandainya belum apa-apa ke depan ini ya itu bapak bisa harus tegakkan betul. Bang seperti macam kami itu memang kami tahu nilai kami seperti yang Pak Doni omongkan sudah ada apa hitam di atas putih sudah ada aturan. Kenapa tidak ada kebijakan? Itu yang mau kami minta dari Bapak Kepala Desa. Aturan tetap kami junjung tinggi. Itu punya waktu saya tetap junjung tinggi sebenarnya saudara punya pemimpin dari kepala desa. Ya. Tapi kami mau minta ini malam kebijakan dan kebijakan ini kami juga protes kami berdasarkan. Kalau tidak ada hitam di atas putih, ngapain? Tidak mau kami. Kami juga takut. Kenapa kepala desa umum berdasarkan aturan? Kalau melawan memang kami salah. Begitu. Tapi kami hanya mau minta kebijakan. Dan kebijakan itu sudah ada dasarnya. Dasarnya apa? Kami sudah ada kata sepakat. Surat hitam di atas putih ada. Pengakuan dari sana. Berarti kami juga tidak salah. Itu yang mau kami minta. Tapi Bapak Kepala Desa mau begini. Karena kami begitu. Tapi yang mau kami minta ini malam adalah kebijakan. Paling tinggi kalau ada petinggi bilang begini, Bapak Kepala Desa juga punya kekuatan bahwa di sana Bapak mereka sudah dari tahun sekian mereka sudah buat dan berdasarkan hitam di atas putih ada surat izin. Kalau tidak ada surat izin, kami baru kami. Terus kami mau buat kuburan di atas di tanah saya. Itu itu pertanyaan terakhir untuk saya. Kami sudah buat itu tanah dan kami sudah ukur itu kuburan. Mau kubur siapa? Dan sementara itu kami mau buat kuburan untuk kami punya keluarga yang yang meninggal. Begitu. Terima kasih. Jauh. Lumi tadi sudah sampaikan bahwa ada dari LBH, silakan tunjukkan ke publik itu. Tunjukkan surat. Terus kalau bahwa tanah demai tanah kuburan keluarga kami seperti itu, kita semua punya tahu. Bukan cuma kita. Dong itu begini. Masa mereka jauh, masa kita ini berbicara tentang desa ya. Tentang desa itu paling tidak ada peraturan desa. Yang sekarang persoalan bahwa warga masyarakat desa ini maka jauh, doa jauh yang kita dari Kurung Zawalina yang kita punya kemampuan dengan cara berpikir kita sangat mungkin ini tidak bisa marah. Bagaimana membangun sana ini? Ya, kami yang dari luar kami siap untuk membantu kepala desa. Ketika ada kekurangan di sini, yang penting buat surat hitam di atas putih, kirim kami keluar. Saya satu siap untuk ketika ada proposal, kirim ke Labuan Bajo. Saya siap untuk bantu. Terima kasih sekali. Iya. Sangat terima kasih kalau berbicara proposal. Bukan cuma kali tetapi yang saya mau sampaikan di sini bagaimana peraturan yang sudah kita bangun di dalam desa ini. Nah, ketika Nazamiuma ini berjauh, maka jauh telah gaib pengusaha batu dia terus kamu. Saya jujur, saya tidak punya niat apa. Niatnya cuma satu. Hanya khusus coba kalau ada apapun nazimnya izinan dari LBH terupai bernijuai ketika masyarakat sadar dapat hal yang sama berikan
semua dengan perizinan surat permohonan, sudah buat surat permohonan. ya paling tidak ketika kita bikin permohonan dari atas menjawab di itu yang kita minta, paling tidak ya seperti itu. Ya, saya rasa bahwa diskusi kita malam ini sampai di sini saja membuat saya tidak punya niat apa-apa. Dan silakan kalau apa yang saya tadi berbicara tentang nanti sikapnya seperti ini lalu dinilai itu ekstrim, sensitif, silakan. Tapi ketika minta untuk kita diskusi, saya sampaikan tentang itu, tentang peraturan desa. Tetapi saya tidak punya hak untuk melarang seseorang dimakamkan di mana. Saya rasa dari saya sebagai kepala desa. Terus yang kedua, kalau kami minta bahwa ada kebijakan minta soal administrasinya apa semua. Kalau bos saya pala baca dosa orang mau kubur orang mati harus kena topan. Saya Tidak, kan kalau katanya dibilang, kalaupun ada aturan itu dan memang itu harus kita junjung tinggi. Kalaupun ada itu kami siap. Tapi kalau menurut Bapak Kepala Desa bilang tidak ada, ya sudah, tidak usah tuh. Nah, sekarang kita cari solusi yang terbaik sehingga di antara kita enak-enak saja. Kami bantu enak supaya kami bilang, oh bahwa kami punya kepala desa di sana kebijakannya begini-begini. Kalaupun ada aturan seperti itu, ya itu kan kami bisa bawa ke sana Bang. Seperti itu. Yang mau kami minta itu adalah solusi dan kebijakan. Komputer saja yang sudah isi bisa robah. Kau udah lulus, kau baik lulus. Iya. Apalagi yang ini aturan yang kita buat. Kenapa tidak bisa ada kebijakan? Itu yang kami keluarga minta. Tadi Bapak Kepala Desa bilang itu kata sepakatnya kami. Saya rasa itu bisa. dalam arti begini, banyak selalu ini itu belum dibuka. Tetapi saya setelah saya dilantik dia di kepala desa ini ini orang yang kedua meninggal. Saya sampaikan pembicaraan saya sama, saya tidak punya hak untuk melarang seseorang untuk dimakamkan. Tetapi saya cuma mau sampaikan Bapak, secara desa sadar kita punya kegiatan. Ini Bapak tua tidak punya dia tetap kubur di sini, tapi dia tulis bisa kebijakan terserah kan. Memang sudah ada punya niat baik untuk ini. Ya, kalau dia langsung begini tak tuduh poin bahwa kubur sini kan berarti ada tindakan mengiyakan. Dan sudah omong, sudah benar dari Pak. Tinggal ambil itu. Tinggal jawab kalau pintar. Kan tadi kan Bapak itu tidak melarang. Tidak melarang kubur. Dan PRT tidak boleh melangkahi bagian dia sinkron tidak dengan tentang aturan PPU dengan PPD. Baik, terima kasih. Mungkin saya mewakili kita punya adik-adik dari kami staf anak yang saya hormati Bapak Desa, kemudian Pak Pante, Bapak Imus, dan semuanya. Pertama-tama itu seperti yang kami sampaikan adalah tempat penguburan untuk mama kami ini yang pertama itu di PPBU di belakang kita ini, di tempat penguburan umum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebelum kami keluar ke sini untuk bicara, kita mari bicara satu hati dengan Bapak Desa, kami sudah lihat semua dari segi tata aturan yang ada. Yang pertama itu dari Perda nomor 14 tahun 2018 itu jelas
mengatur bahwa setiap jenazah itu wajib dimakamkan di TPU atau TPBU. Kemudian kita bila secara histori sejarah boleh dikatakan kami punya tempat penguburan ini boleh dikatakan sebagai TPBU. Kemudian itu diperkuat lagi kalau tidak salah itu surat dari Sedangada tanggal 22 Desember tahun 2022 jelas memperkuat kembali apa yang ditulis di Perda nomor 14 bahwa penguburan itu di dua tempat yakni TPU dan TPBU. Kemudian Bapak Desa wakil kami semua menyampaikan terima kasih. Saya rasa ketika Bapak Desa datang, kita mazi, yang nema, kayaknya doa, saya rasa Bapak Desa sudah berbagi kira-kira mai kita mau berjaga sebenarnya. Kemudian ketika saya menangkap apa yang disampaikan Bapak Desa, mungkin ketika kami sudah berpegang prinsip bahwa ini kami tidak wajib dikuburkan di tempat penguburan keluarga, mungkin saya menangkap tadi permintaan Bapak Desa itu ada dua. Yang pertama jelas Bapak Desa menyampaikan bahwa Bapak Desa tidak punya wewenang untuk melarang lokasi penguburan siapapun, yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kewajiban kami sebagai keluarga, artinya kita berjaga tadi, berjaga karena wajib, karena benara. Mungkin setelah 2 hari mungkin atau mungkin setelah 7 hari kita tunjukkan kepada publik sadar bahwa sesungguhnya TPBU ini sudah ada administrasinya, sehingga bagaimanapun kita semua yang ada di sini pasti cari solusi yang terbaik, dan solusi sesungguhnya mari kita berjaga sehingga di kedepannya kami sebagai keluarga, kemudian keluarga ini kita warga negara, warga kabupaten, warga desa punya hak dan kewajiban, kemudian Bapak Desa bagaimana sebagai pemimpin imajinasi masyarakat sehingga nyaman. Mungkin itu apa yang saya tangkap dari Bapak Desa. Kemudian menyambut apa yang Bapak Desa sampaikan tadi bahwa kita dari Masing Merah sudah ada hak dan kewajiban. Terima kasih Bapak Desa, itu mungkin mengingatkan kami sebagai Marwana. Dan mungkin saya bisa acungi jempol kepada Om Domi mungkin sebagai warga negara, warga desa, kewajiban beliau untuk bayar iuran sudah dilakukan. Kemudian perihal hak ini kan kembali kepada keputusan kita masing-masing. Jadi mungkin penutup saya adalah mewakili saya punya Om Tanta, kemudian satu suara dari dalam tadi, kemudian sama Odi mungkin juga keinginan terbesar dalam diri adalah bagaimana setelah ini kami ini 3-4 bulan di Bali, pulang ke sini, penghormatan terakhir kami sebagai anak, sebagai kakak, adik, saudara mungkin adalah dikuburkan di kuburan keluarga di belakang sawah ini. Dan sekian terima kasih Bapak Desa. Saya mohon maaf bila mana dalam proses kita berdiskusi dari tadi kurang lebih 1 jam mungkin ada salah kata, salah tindakan. Dan sebagai anak, sekian dan terima kasih. Ini masukannya penguatan yang sungguh luar biasa. Hanya saya mau sampaikan bahwa masyarakat ini lagi tunggu kepastian. Saya sampaikan sekali lagi, saya kepala desa ya, saya tidak punya hak untuk melarang imam. Itu satu. Berarti Bapak tua tidak setara apakan dia tidak bisa mengiyakan tuh, kan menjadi situasi kalau mengiyakan menjadi satu problem. Jadi kan di mana berarti sudah pada prinsipnya bahwa kita kubur di sini. Saya tidak punya niat yang menjadi Dia kan menyalahi aturan kan salah. Bahasanya bahwa benar bahwa tidak melarang kubur di mana. untuk warga satu. Ketika kita melibatkan kebersamaan kita yang sudah disepakati, pasti itu menilai menuju ke rasa persatuan kita satu sama lain sangat tinggi. Tapi ketika kita mulai dilakukan seperti ini, nama umum tentang PTB semasa saya dari PTB saya omong ketika turun sosialisasi tentang PPU jangan terlalu omong dengan PPB. Saya dinilai ekspor. Saya sudah cukup Pak. Saya sudah tidak. Jangan sampai pada saat kena pada diri kita. Yang kita sebagai pelaku.
supaya program kita selesai, adat sama ini kita jaga jangan sampai terjadi. Dunia sebenarnya saya sudah lihat biar buruh kerja yang TPU dan TPU. Jadi saya rasa bahwa dari saya sekian saja, tidak usah lagi ini. Coba terima kasih segala masukan. Sudah. Sekali lagi minta jauh obi biar saya kata dia masih dia jatuh kata ini mau aneh begini capek. Walaupun sudah dipakai. Kakak jangan itu tuh, saya pesan terakhir, jangan lupa kepala desa Pak Saudara. Tetap besok Bapak Kepala Desa harus bersama dengan kami di sini. Itu pesan kakak. Ya. Tidak ada bila Bapak Kepala Desa tidak hadir di sini. Kalaupun Bapak Kepala Desanya tidak hadir, tidak apa-apa. Tapi saudaranya harus. Ini saudara Bapak Kepala Desa harus ingat ini rumah. Tidak, saya mau ngomong. Karena ini dulu Bapak Kepala Desa. Jadi begini, ini rumah juga. Ini banyak di rumah saja, nah. Bapak Kepala Desa juga, kami sama-sama jadi ada makan tidak ada makan, ini rumah. Jadi malam ini itu sudah, itu tadi kebijakan yang paling bagus. Ya, supaya orang saya tahu bahwa Bapak Kepala Desa dulu kami sama-sama di sini satu piring, satu periuk. Dan apalagi sekarang jadi kami punya ikan. Kira doa kami itu lebih bagus. Dan apa yang dibicarakan tadi saya hanya mau melempar begini. Ya, sesaat jadi kepala desa sekarang. Oke, mari. Saya minta itu. Kata tadi. Satu. Itu. Tapi punya alasan ketika kemarin tadi kami Bang Fante sebut bilang begini. Itu Bapak Kepala Desa tahu dan maunya. Tapi sekarang dengan saat Bapak Kepala Desa dari Kepala Desa, saya minta. Oke. Kami tidak ada kok dendam dengan orang, tidak ada mau bilang begini. Kami. Hanya ketika ada yang bilang, mari kita bersatu. Oke, kita bersatu. Kenapa tidak? Ngamara menjawab tidak. Belah Pak Iya kita masih Pak Iya. Untuk apa? Saya jujur, saya tinggal di Labuan Bajo. Semua orang sana yang mau pergi ke sana, saya tidak pernah bilang saya punya musuh. Itu tidak. Tanya semua orang sana yang pergi di Labuan Bajo atau pergi ke Kupang. Lela Bakti pernah tolak? Atau Yuskowe pernah tolak di sana? Tidak. Saya mau ngomong dengan orang sana. Dan saya tidak pernah bilang harus bayar kembali saya punya ini apa. Tidak. Karena saya berpikir bahwa orang sana ini saya punya bapak, saya punya mama, saya punya saudara, saya punya adik. Dan tidak semua pilih-pilih. Ku pamer manjau. Supaya tak bilang apa dia. Oh di sana ada saya punya om. Oh di sana menang itu aja. Tapi ketika orang sana menilai bahwa kami ini orang tidak baik, silahkan. Madebang tano ber. Itu saya mau omong. Tapi sekarang saya punya saudara jadi kepala desa. Itu yang mau saya minta. Dulu Mikel juga. Waktu calon kepala desa yang pertama. Tanya kakak saya bilang, kau belum pas untuk jadi kepala desa saat sekarang. Bapak Pice yang pas. Kau belajar dari Bapak Pice. Dan kali berikut kau naik jadi kepala desa. Kau catat Mikel. Dan itu betul. Karena bagaimanapun kami ini harus bisa menilai kami punya saudara. Kau bisa jadi pemimpin atau tidak. Masih muda ada saya bilang. Emosional kau punya tuh masih tinggi. Kalau kau berkelahi, siapa mau ini bela? Kalau pemimpin sudah jadi seperti itu. Saya mau jadi pemimpin itu dia sudah matang dari segala hal. Bukan asal jadi seorang pemimpin. Itu yang saya mau omong. Waktu saya omong seperti aja. Itu keo. Dan kali berikut pemilihan jadi kepala desa. Saya itu sekarang pas. Iya. Karena tidak main-main jadi pemimpin ada. Iya. Tidak main-main. Jadi berat, beban. Tapi harus ambil kebijakan. Nah, ini Bapak Pice datang. Ya itu saja. Sekarang tutup oleh Bapak Fancy. Ketika semua sama-sama dengar ya.
apa itu ada saya belakang. Saya juga memberi ini sebagai jawaban untuk ini banyak kedati. Kalau memang keluarga bersifat untuk kubur di kuburan keluarga, saya memberi dari jawaban ini karena kami baru tetapnya untuk saya semua masyarakat ini. Kalau memang keluarga terus bersifat kubur di kuburan keluarga, saya tinggal keluarga cari sendiri tua panitianya. Kami terus berjaya, begitu ada bongong atau kematian kayak kami kaget tak teh kami aktor ibu. Karena kata kami aktor ibu terus sendiri atau bongong kami saya mau. Terima kasih atas kesempatan bisa untuk dia menyangkut atau kami tidak tahu sekarang kalau untuk pribadi saya masing-masing kalau untuk kuburan ini terjadi nggak ada selama jauh hidup saya tidak berbuat dengan orang lain orang akan nonton itu saya omong jangan sebelum kenal nega orang akan nonton tapi nggak ada biar gua apa baik jangan dengan yang tuki gua kadu alam kadu itu orang akan ikut saya. Itu logikanya seperti itu. Hidup bermasyarakat. Tapi tidak boleh seperti itu. Tadi kan saya sudah ngomong, saya sudah sekat memang saja. Ada bapak kepala desa, mana masih mau kenal. Tidak boleh umum begitu. Kita kan sudah sakit. Nggak salah ada umum lagi mau kenal. Kami juga kecewa. Padahal regenerasi, penerus, adik. Ite penerus. Bagaimana cara Ite bisa memimpin ini desa sana ketika ada problem? Itu kuncinya ada di Ite jadi ketua. Ya. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa begini, kita kasih alasan tuh. Mulu ngasa adik keluar dan tidak mau bersedia seperti ini. Dia menara jauh lah tuh dia. Kami tuh kayak go kang aku go levoy. Tapi saya hanya mau omong ngasa menara jauh saya punya keluarga. Selama ini ketika ada susah, hoga nonton, ada silakan. Mulu ada yang ambil keputusan, kami terima. Dan kami ketua bagi kami. Nah, isi sadang ngasa mai bantu kami mulu ayat pak. Tetapi perlu diingat ide-ide yang sempurna, ide-ide baik itu datang dari sini. Itu saya omong jujur. Setelah itu baru runding bilang, oh bagus padahal idenya dari sana. Ini saya mau omong. Tetapi sabi ngete, mamena isi satang, ngazaro pasti emi ba imai hanya kena bapak ketua go panitia pun jamazi busa di masyarakat desa Sadang. Oh silakan, silakan. Tapi perlu diingat, saya juga punya andil untuk desa Sadang. Siapapun yang dapat najibi mazi go gua pecah, tapi saya laini dengan bunuh Wijava. Iya, saya laini dengan bunuh Wijava walaupun saya tidak ada. Semua saya pernah layani orang, sehingga saya jujur ketika saya punya acara orang pasti akan datang. Ya, itu saya hanya mau omong. Kalau kami jago saat yang tidak punya andil dengan orang Sadang, silahkan. Kalau besok tidak mau hadir, gue bersatunya adik. Banyak tak? Kami baik pernah dibilang. Ini pernah sudah dari awal sudah buat seperti itu. Tapi ketika seorang pemimpin Muyahaji kena pilih jadi ketua, oh regenerasi itu yang paling penting yang harus kita bangun. Tidak orang tua yang pikirannya sudah papa juga kubur. Tapi regenerasi itu adalah pikiran-pikiran emas. Pikiran-pikiran emas untuk membangun desa Sadang ini. Kami tidak pernah bantah untuk aturan desa Sadang baik. Kami pernah bantah. Tapi ketika mau beri ide, kalau itu bagus ngapain tidak ikut? Untuk membatasi kita punya ekonomi. Mai bela 40 ekor kita bela masa. Nah, itu salah satu untuk supaya kita mai jaga gobaka tapi toro kasi untuk atang jusuk. Itu gobaka lebih tidak ada. Coba. Regenerasi sayang. Saya kecewa betul mak sampai mau tolak Pak Jati go ketua ada Aziz kami jadi dematan. Banyak tidak apa-apa. Dan mungkin Pak dia serwa ada pengaruh isi saat aja kunci adalah ayah Pak.
Tuhan yang tahu. Mati bang tadi BO, kemudian kami, ngajak kami dia dengar kenapa sih? Ekonomi. Tapi saya hanya mau bilang, saya dukung saya punya saudara. Lara tak dia no. Lepas telepon kita biar bapak itu mau korek apa tubuh kaji. Ngajak mau tu umat itu kan sudah ya sudah keterlaluan ngajak sampai ngajak ya kami terima. Pada akan bawa pagi, kan naik keluarga ya. Elis, kau jangan omong. Mungkin ini saya meluapkan. Pikiran ini. Walau pada boleh masuk kita. Iya, selamat malam. Mungkin yang pertama-tama kami tidak boleh akan minta maaf karena pertama bahwa melalui momen kematian ini kita akan dibilang buat semua kita ini tegang malam ini. Ini perdebatan yang sangat tegang. Oleh karena itu, saya secara pribadi maupun masyarakat di doa, baik yang ada di tempat ini maupun baik yang jauh, ya sepemahaman dengan kami, karena ini bukan pikiran kami yang ada di sini, tapi lebih banyak itu pikiran mereka dari luar. Apa yang disampaikan oleh Kak Fance tadi, itu menjadi dasar argumentasi kami keluar. Mengapa kuburan keluar diskusi. Itu momen pekuburan keluar, itu momen Bapak Mama pasti menyuguh sejarah kami punya suku ini. Harapan mereka di luar itu, perkuburan keluar itu momen untuk mempersatukan kami yang hidup ini. Karena Kiki Papa Reto, Bapak Kaungao, sehingga harapan mereka itu, mereka datang ke fokus kumpul. Itu apa yang saya berkata. Yang kedua mungkin Bapak Desa, Bapak Ketua DPD, kami mengharapkan itu ada beberapa saran dari kami. Melihat dinamika perdebatan kita, pembicaraan kita ini, mungkin salah satu yang perlu kita evaluasi adalah Perdes. Perdes itu aturan apapun acuannya bahwa untuk menyelamatkan banyak orang dalam suasana nyaman, tenang, ada rasa kekeluargaan di sana, ada rasa persatuan di sana. Sehingga harapan kita bahwa momentum suatu aturan itu mengikat kita semua. Salah satu itu adalah hak orang mengambil sebuah keputusan. Itu di sana kita. Setelah itu mungkin pikiran saya bahwa ini fenomena yang sudah terjadi. Ini tadi perdebatan evaluasi di desa kita biar. Kami lebih banyak di luar, tapi kita mengharapkan bahwa karena waktu itu kita tahu saya ketika di saat sosialisasi tentang PPKU yang dibina, kami sudah memberikan maksud seperti yang saya bilang waktu saya bahwa ini pikiran kami bahwa ada hal-hal yang sama. Kita mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal ini. Sejarah sudah membuktikan bahwa sebelum ada TPU di sana, ada beberapa suku di sana ini sudah ada perkumpulan keluar. Itu ada 2 titik, Manu ada 2 titik, Laca kami sudah ada. Dan itu kita mengharapkan bahwa momen itu, oke lah, ada keputusan besar, tetapi jangan mengkerdilkan keputusan-keputusan yang internal di suku atau di keluarga. Kita mengharapkan kita saling menyelamatkan. Kami berpikiran tadi bukan untuk mencederai atau menghalangi kepemimpinan atau kesuksesan kepemimpinan Bapak Niko atau Bapak itu tidak. Itu salah satu fungsi kami juga untuk menyelamatkan. Karena setahu saya, secara matematis kuburan yang di sana tidak bisa menampung semua warga sana sih. Itu tidak mungkin. Secara matematis tidak bisa. Ketika ada pikiran-pikiran begini, maka kita menyelamatkan pemerintah. Bahkan pemerintah, bukan kami tahu, bukan kami mencederai pemerintah. Itu tugas kami tidak pernah mencederai siapa. Kita juga berpikir, kasihan juga. Apakah dari 1000 sekian warga Sadak kita Sadak satu dan Sadak bisa kumpul, bisa tampung di sana? Tidak akan mungkin, Pak. Ini sama mungkin. Secara matematis tidak akan mungkin. Oleh karena itu, salah satu celah pikiran ini harus menjadi bahan perdebatan kita semua. Ketika ada kuburan suku, diberikan ruang main-main. Ketika sudah kuburan suku penuh atau zat penuh, boleh ada kebijakan suku boleh kita tingkat menjadi perkuburan musuh. Harapan kita seperti itu. Ini momen. Memang kami minta maaf, semua kita ini tegang malam ini. Sebaik malam ini kita kehagitan. Tetapi harapan kita melalui momentum persoalan ini momentum untuk menyelamatkan semua kita. Silakan semua Bapak Hiti masa kami kemarin.
kesan kami tidak mencari dari siapa. Mari kita saling menyelamatkan. Harapan kami Bapak Desa mungkin kau kasih mainnya tentang kita dia supaya bisa kubur dengan aman, sehingga baiklah ini menjadi satu ke depan pasti menjadi oh kita tahun dulu di hari suatu masih tidak apa ini menjadi bahan perdebatan sehingga apa yang kita rasakan malam ini besok lusa mungkin juga apa yang terjadi seolah balik hai rokat ini juga mungkin besok kita saling memberi ruang ada ruang antara JPU ada JPPU kita semua ada ruang mungkin Bapak Desa Bapak Dusun minta maaf mungkin bagi Bapak Asiana Tau ini mencari yang mereka takut itu oh ya kami bagaimana saya yakin bulu anda perlu kau tidak berpikir seperti kita itu kita percaya karena dia gue mata di semaga aja seperti pakai ketika apalagi kita dibantu saat itu momentumnya Bapak Dusun selaku ketua panitia ini harapan kami keluarga mah karena kamu mengundurkan diri tapi dari saya hormat jaga beberapa kita masa-masa tetap kerja jangan setiap minggu pasti ada persoalan minggu itu diuji dengan persoalan seperti itu kita bijak semuanya kita punya buat dengan persoalan kami di Lada ulangi lagi besok lusa minggu mana bulan semua kita persoalan kita yang sama harapan saya seperti itu mungkin saya cuma baik mana sih dokumentasi sama suasana yang ini ya baik suasana yang kembali senang gembira mana baliknya mana balik kamera balik saat ini ibadah selalu yang kita syukuri dan terima kasih kepada dia kembali juga dalam diskusi kita mana-mana guys selalu ada usul saran pendapat pikiran ada yang baik ada yang tidak baik jadi hari pertama kami oleh sahabat Bapak Desa kami ucapkan terima kasih untuk keputusan yang boleh kita dengar dari Bapak Desa ini berserah kepada keluarga tahu kalau keluarga tahu yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa datang ke sini diskusikan ini satu hal yang luar biasa. Kalau misalnya Bapak Desa malam ini tidak datang, keluarga ambil keputusan kubur di atas sementara pemerintah tidak tahu, tidak ada masalah apa yang bisa terjadi. Tapi yang kami bersyukur Bapak Desa hadir malam hari ini, walaupun di tengah-tengah kakak adik diskusi yang seperti ini membuat ketegangan, tapi itu semua namanya saja ini sama pemerintahan yang saya kira ini sudah banyak sehingga besok jam 5 kita akan memutuskan untuk pasang suara. Tempat itu sudah sama-sama terima kasih banyak. Selamat malam semua.